Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar yang setiap harinya insya Allah hadir jam 5 pagi. Semoga bisa menjadi sarapan rohani ya untuk semua yang mendengarkan. Apa yang disampaikan pun jadi pengingat kita dalam berkegiatan, berkehidupan, bersosial, bermasyarakat, termasuk berkeluarga. Nah, seperti pagi hari ini kita juga akan membahas seputar keluarga juga, yang mana ada pasangan suami dan juga istri begitu ya. Sudah hadir di studio Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Semangat. Allahu Akbar. Mbak Ayu gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, saya senang kalau ditanya seorang ayah gitu ya Ustadz ya. Iya Insya Allah, iya Ustadz Mim seorang ayah begitu, yang mana menanyakan kabar saya. Alhamdulillah, Insya Allah, Allahu Akbar, selalu sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini ada respon begini ya Ustadz ya. Dalam komunikasi begitu, seperti beberapa waktu lalu, ternyata Masya Allah kawan-kawan kita itu sudah menerapkan bahasa cintanya ke pasangan loh Ustadz. Masya Allah, itu iya, pahala saya itu. Ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bahkan ada yang request Ustadz. Iya dah. Yang requestnya itu begini, Mbak, bisa ndak setiap hari Senin atau hari apa membahas tentang bahasa cinta gitu. Pas ya. Pagi hari ini kita lanjutkan boleh ya Ustadz Mim ya? Boleh, dengan sangat senang. Iya, bahasa cinta yang diterapkan Nabi Muhammad pada Aisyah waktu itu ya Ustadz ya. Iya. Itu berarti kan dari seorang suami ke istri. Yes, Nah, kalau pagi hari ini Ustadz, kita balik gimana Ustadz? Gimana? Iya, jadi merespon bahasa cinta para istri ke suami. Oh, itu iya yang dong. seperti apa? Iya, cinta harus berbalas kan. Betul. Kalau cuma sebelah tangan, waduh. Lagunya Dewa ya Ustadz. Masya Allah. Yang diajarkan Nabi Muhammad, kemudian pasangannya itu seperti apa Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Bahagia, bersyukur. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang luar biasa ini. Insya Allah. Lintas laut ya, lintas benua. Insya Allah, betul Ustaz. Lintas kota. Lintas negara gitu. Lintas negara ya. Gak cuma AKP, antar kota, antar provinsi. Iya akap. Masya Allah. Tidak cuma AKP ya, tapi sudah antar benua nih. Baik, terima kasih dengan sangat bahagia sekali lagi, dengan rasa syukur yang tak terhitung, tak terhingga atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salat dan salam tersanjung kepada junjungan panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Idola yang tak habis-habis kita bicarakan. Betul. Panutan yang tak berhenti-henti kita terus ingin meniru dan menggandakan. Pelajaran-pelajaran hidup, cara-cara hidup yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, Mbak Ayu, ya memang tidak ada, sekali lagi tidak ada bahasa kecuali saling berbalas ya. Termasuk pula bahasa cinta yang beberapa episode ya kita bicarakan, kita sampaikan, dan ternyata memang itu kita ya. Maksudnya kita hidup ya, kita ya sehari-hari ya itulah kita. Maka dari itu saya menemani kekitaan kita. Bahasanya anak Gen Z sekali ya Ustaz. Kita. Insya Allah. Saya petik dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Rawahun Nasa'i wa Ahmad. Kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, ini ganti para ibu ini yang menjadi para istri yang menjadi
lakonnya ini ya. Iya. Kalau kemarin para suami yang menjadi lakonnya, sekarang para ibu, para istri ya. Tentu kapan seorang laki-laki dipanggil bapak karena ada ibunya. Oh iya, betul Ustaz. Kapan menjadi suami karena ada istrinya, kan gitu. Iya. Kalau ada suami gak ada istrinya ya apa iki? Gak iso kan itu ya. Iya. Nah, ini kaitannya dengan karena kita hidup berpasangan ya. Iya. Suami istri adalah pasangan yang untuk dijadikan kehidupan itu penuh dengan surga, penuh dengan kebahagiaan, maka interaksi, komunikasi antara keduanya sudah selayaknya dan memang seharusnya dipenuhi dengan harum aroma cinta. Waduh, Masya Allah. Ibunya mesa-mesa nih. Iya, pagi-pagi ini harus katanya. Ya Allah. Iya. Nah, tadi sabda Rasulullah yang saya petik pendek ya, dan itu menjadi kata kunci yang pertama. Bagaimana para istri membalas bahasa cinta yang dilakukan oleh para suami kepada istrinya masing-masing. Ya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Nah, kan pertanyaannya kan kita banget kan Mbak Ayu ya. Iya. Ya sopo sih bojo sing atau istri ya, istri yang paling baik itu kan. Ya hidup kita kan juga seputar itu, kita bertanya dengan pasangan kita ya. Pertanyaannya juga sekali lagi ya zaman dulu sampai zaman entah kapan kan ya pertanyaannya sama. Siapa wanita atau istri yang paling baik ya? Jawaban beliau juga sangat jelas, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Satu. Iya. Jadi ketika dilihat suaminya itu menyenangkan. Coba. Masya Allah. Istri yang baik itu ya ketika dilihat oleh suami menyenangkan. Ini kalimat pendek tapi saya yakin sudah mewakili banyak hal. Banyak dimensi, banyak aktivitas, banyak peran ya. Iya. Banyak keadaan yang mana prinsipnya bahasa gampang nek misalkan soal baju gawe klambi opo ae kan gitu ya Pak ya. Iya. Pokoknya nek suaminya melihat, pokoknya kalau suami melihat itu senang. Kan itu. Maca opo ae kan itu ya Pak ya. Pokoknya suami senang. Masa opo ae. Pokoknya suami senang. Wes pola tingkah sakku warepmu misalnya gitu Mbak ya. Pokoknya suami senang. Tentu koridornya koridor syariat tuh ya, koridor baik dan buruk ya. Terus mari ngono maksiat yo gak, yo cok ngono rek. Astagfirullahaladzim. Iya, gak ngono maksudku ya. Ini pokoknya koridornya baik ya. Maka dari itu apapun yang dikerjakan oleh istri, apapun yang ditunjukkan oleh istri, apapun yang dikatakan oleh istri itu, sesuatu itu adalah menyenangkan suaminya. Itu yang paling mudah, paling gampang, dan paling sekali lagi paling kita. Karena ya hidup kita setiap saat, setiap waktu kan tidak bisa lepas berinteraksi dengan pasangan ya, baik secara fisik maupun secara virtual, telepon, WA, kemudian SMS ya, apa orang Mbak Ayu? Masih Ustaz, masih ya? SS beberapa waktu lalu masih SMS. Oh iya, ya. Tapi jarang ya Ustaz ya. Atau video callan, apa saja lah pokoknya. Berbagai macam platform, berbagai macam media kita berinteraksi itu haruslah meninggalkan kesan, menyampaikan pesan bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Suami membaca senang, suami mendengar senang, suami melihat senang, suami menikmati apa yang disajikan itu senang. Sehingga para istri ini tidak pas bandrol. Pokoknya ini gak gelem ya wes, kayak gitu ya. Itu nanti nggak berbalas cintanya itu nggak berbalas cintanya. Wes 30 tahun macem-macem ya misalnya gitu. Tidak bisa. Harus tetap menyenangkan walaupun sudah 30 tahun, walaupun sampai berapa? 50 tahun adakah ya menikah sampai 50 tahun ya. Kadang ada anggapan begini Ustaz. Ya, Pak. Alah wis payu wae lho, gitu. Lho lah iku apa? Keliru ya Ustaz ya. Iya, ya enggak bisa. Tetap ya Ustaz. Iya, ya tetap lah. Dulu baik,
makin hari makin baik kan, Masya mestinya Allah. begitu. Masa makin senior kok makin tidak semangat kan? Gak gelem ya wis gitu. Lah kan jadi gitu. Astagfirullah. Tidak. Ojo loh ya. Jangan begitu. Karena sekali lagi dawuhnya Nabi yang pertama, siapa istri yang baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Didelok Masya tok wis apik. Allah. Apalagi yang lain-lainnya kan itu. Karena dilihat itu kan tidak pakai modal, maksudnya gitu ya. Nggak pakai modal, pokoknya didelok tok, dilihat saja itu sudah menyenangkan. Itu yang pertama. Bagaimana para istri itu membalas bahasa cinta suaminya adalah jika dia dipandang oleh suaminya senang. Masya Allah Mbak, Nek, kalau istri itu dipandang saja itu menyenangkan, itu selain lainnya itu selesai Mbak. Iya. Selesai gitu ya. Sebaliknya, kalau sebaliknya tuh waduh, yes, naudzubillah min dzalik lah. Semoga jamaah Dialog Fajar ini, para ibu ya, para istri ini kalau dipandang oleh suaminya selalu menyenangkan. Alhamdulillah, ya. Amin. Saya doakan kalau hari ini belum menyenangkan, ya ayo masuk kembali ke kamar berias. Ya Allah, iya Ustaz. contoh ya. Atau apa saja lah, terserah, pokoknya ya Mas, seneng tak sampean. Masya Allah, harus ditanya begitu ya Ustaz ya. Ya awal-awal gitu. Contohnya. Awal-awal. Nanti wah ini golek tambahan blonjoan. Karena lama-lama sudah tahu seleranya kan, sudah iya. paham seleranya kan ya, sudah paham kebiasaannya, sudah paham cita rasanya kan, mudah sekali kita tebak ya. Kemudian yang kedua, menjawab atau membalas bahasa cinta yang dilakukan oleh suami adalah menurut Rasulullah, yaitu dengan menjadi istri yang baik. Yang kedua cirinya adalah, atau yang dilakukan adalah mentaati suami jika diperintah. Taat, nurut, manut ya. Namanya saja orang taat itu berarti kan ya pertama memberi respect ya atas perintahnya. Yang kedua berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ya bersedia kalau ada saran, ada perbaikan, ada masukan dan sebagainya, agar apa yang dilakukan itu menjadi lebih baik. Itu kan ketaatan namanya. Dan kalau sudah menjadi ketaatan itu bisa jadi levelnya tidak perlu diucapkan gitu ya. Tidak perlu kalau saya dikongkon bahasa Jawanya. Itu dia sudah tahu maksud, keinginan, permintaan suaminya, sehingga dia kerjakan. Oh biasanya suamiku tuh kalau jam segini begini. Oh biasanya suamiku kalau wajahnya rada miring-miring itu biasa gini. Itu namanya bagian dari wujud dari ketaatan. Sehingga yo nek misalnya bendino dikongkoni kan yo jenenge dudu taat kan Mbak Ayu ya. Sehingga tiap hari disuruh, tiap hari diingatkan. Kan namanya bukan taat itu, karena dia menjadi tidak ngerti ya. Akhirnya ya tidak taat, pokoknya dikerjakan, berarti kan tidak taat. Karena taat itu pasti bentuk dari kesetiaan ya, bentuk dari penghormatan itu ya, bentuk dari kepercayaan. Itu satu perasaan yang menyatu dalam sebuah sikap yang namanya taat. Nah, dengan taat kepada istri, dengan istri taat kepada suami itu tentu akan mengerem ya, atau mengendalikan diri para istri untuk ya tidak membantah, tidak mengucapkan kata-kata yang mengecewakan itu ya, atau kata-kata yang kasar dan sebagainya. Sekali lagi ini karena kita hidup sehari-hari ya, mungkin saja akan keluar kata-kata yang tidak menyenangkan itu ya. Atau satu saat spontan kita tidak mentaati, ya pasti. Ya bahasa gampangnya, iya ono ngono ya ada begitu, tapi itu didik ae loh. Sehingga yang banyak itu ya taatnya itu ya, lebih sering taatnya gitu. Kalau sekali-kali rada brengkel ya wis menungso lah gitu ya. Tetapi jangan itu menjadi pola, jangan itu menjadi kebanggaan. Aku nek karo bojoku beres. Nah, itu kan tidak baik namanya. Apabila itu ada di dalam diri seorang istri terhadap suaminya, artinya memandang suaminya sebagai seseorang yang tidak harus ditaati gitu. Sekali lagi ini tentu dalam hal kebaikan ya. Sekali lagi dalam hal kebaikan. Tidak boleh istri itu menturuti atau mengikuti, mentaati perintah suami yang melanggar hukum. Tidak boleh itu. Terus itu tidak bisa. Kamu istri kok tidak taat sama suami? Padahal perintahnya untuk berbuat dosa, ya tidak bisa. Yus menengoai, biasanya itu biasa selesai.
Artinya apa? Bahwa ketaatan ini pasti tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak melanggar hukum. Betapa bahagianya setiap suami yang para istrinya atau istrinya adalah perempuan-perempuan, adalah istri yang mentaati suami. Mereka pasti senang itu. Dan kalau sudah senang itu ya gak usah ditakoki liya-liyane gitu. Biasanya akan dengan sangat sukacita. Iya. Kemudian yang ketiga, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Jujurlah, misalnya jujur ya, tidak apa istilahnya, tidak korupsi apa ya, ngentit ya maksud Jawa. Iya Ustaz. Ya jujur saja lah, ini begini, ini sekian gitu ya. Dan ini untuk belanja ini, untuk belanja itu, ini keperluan itu ya, kenapa itu ya, kenapa, enggak apa-apa, itu sebagai bagian dari kejujuran, keterbukaan yang menjadikan suami ini semakin senang gitu ya, semakin percaya, semakin yakin, sehingga istriku memang layak menjadi orang yang paling aku percayai dalam mengurus harta, dalam menjaga rahasia gitu ya, dalam menjaga auratnya keluarga gitu ya. Karena kalau tidak ya, sampai suami itu timbul kebenciannya, benci aku karo bojoku, naudzubillah min dzalik ya. Mesti nek itu kandhane ngene-ngene, nek dikai mesti ngene-ngene misalnya gitu ya. Diberitahu mesti gini, kalau dikasih pasti gini-gini. Gini-gini itu negatif semua kan, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ibu-ibu ini, mbak-mbak ya, kawan-kawan perempuan ya, para istri, mari kita balas bahasa cinta para suami dengan 3 perbuatan ini. Yang pertama adalah menyenangkan jika dilihat, yang kedua mentaati perintahnya, dan yang ketiga jangan menyelisihi atau mengkhianati kepercayaan dari suami. Itu aja. Sambung lagi nanti kita masih banyak ini. Semoga kita bisa ketemu lagi Ustadz ya, besok di lain waktu merespon bahasa cinta. Kali ini episode para istri pada Pak suami. Semoga bermanfaat kawan. Amin. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.